Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Bimbel Umu Ibrahim. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai kegiatan 7.3, yaitu mengenal sudut. Dan ayo kita menalar halaman 138. Happy watching! Baik, kita akan membahas kegiatan 7.3 mengenal sudut. A. Menemukan konsep sudut. Nah, pertama kali di sini kita akan membahas objek sudut. Sebenarnya di dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering menjumpai sudut. Nah, di sini kita misalkan pada seorang pemanah, tangan dan badan pemanah ini membentuk sudut. Selanjutnya, saat kondisi push up, badan dan tangan kita membentuk sudut. Berikutnya, pada seorang pemancing, pancing dan garis horizontal juga akan membentuk sudut. Pada laptop, antara layar dan keyboard akan membentuk sudut. Pada kursi, sandaran dan tempat duduknya juga akan membentuk sudut. Nah, yang terakhir di sini, arah bola pada meja biliar ini juga akan membentuk sudut. Baik, selanjutnya kita akan membahas pengertian sudut. Sudut sebenarnya terbentuk karena dua sinar garis bertemu pada satu titik. Nah, di sini kita misalkan ada sebuah sinar garis A dan sinar garis B. Sinar garis A dan sinar garis B akan berpotongan tepat di suatu titik. Nah, di sini kita misalkan pada titik P. Titik P di sini bisa kita sebut sebagai titik sudut P. Sedangkan besar sudutnya di sini bisa kita sebut sebagai alfa. Nah, untuk sudut ini bisa kita beri nama, bisa kita sebut sebagai sudut APB dengan simbolnya seperti ini. Selanjutnya, satuan sudut itu dinyatakan dalam dua jenis. Nah, bisa derajat, simbolnya bulat di atas, dan radian atau rad. Nah, sudut APB bisa juga disebut sudut P. Besar sudut satu putaran penuh itu besarnya 360 derajat. Selanjutnya, sedikit informasi. B. Menentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Contoh 7.7. Tentukan ukuran sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika menunjukkan pukul 2.00. Nah, tadi dikatakan bahwa besar sudut satu putaran penuh itu sama dengan 360 derajat. Nah, sekarang kita perhatikan di sini, besar sudut pada garis yang berwarna biru di sini, jika melingkar, ini besarnya sama dengan 360 derajat. Nah, di sini karena ada 12 jam, maka 360 derajat kita bagi dengan 12, ini sama dengan 30 derajat. Sehingga dapat dikatakan bahwa 1 jam itu besar sudutnya sama dengan 30 derajat. Nah, selanjutnya, jika pertanyaannya di sini besar sudut jika pukul 2.00, maka 2 kita kalikan dengan 30 derajat, ini sama dengan 60 derajat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar sudut pada pukul 2.00 ini sama dengan 60 derajat. Selanjutnya, contoh 7.8. Tentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika menunjukkan pukul 6.00. Nah, kita perhatikan di sini, karena di sini membentuk garis lurus atau membentuk setengah putaran, maka besar sudutnya adalah 180 derajat. Atau kita ingat kembali tadi bahwa 1 jam ini besar sudutnya adalah 30 derajat. Nah, di sini karena pukul 6.00, maka 6 kita kalikan dengan 30 derajat, ini sama dengan 180 derajat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar sudut pada pukul 6.00 ini sama dengan 180 derajat.
Berikutnya, contoh 7.9, tentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika jarum menunjukkan pukul 3:25 menit. Nah, sekarang kita perhatikan pada gambar ini, kita lihat garis yang menunjukkan angka 12, kita hitung sampai jam 5, karena jam 5 di sini menunjukkan jarum menit. Sehingga untuk jarum menit di sini 5 dikali 30 derajat, di sini sama dengan 150 derajat. Kemudian di sini kita akan menghitung untuk jarum jamnya. Untuk jarum jamnya di sini kita lihat, kita perhatikan di sini jarum jamnya di sini menunjukkan 3 jam lewat 25 menit. Sehingga di sini untuk 3 jamnya 3 dikali 30 derajat, kemudian 25 menitnya kita jumlahkan atau kita tambahkan dengan 25/60 dikali 30 derajat. Kita hitung 3 dikali 30 derajat di sini sama dengan 90 derajat. Kemudian ditambah 25/60 dikali 30 derajat. Kita perhatikan di sini 30 derajat dan 60 di sini bisa kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 30. 30 derajat dibagi 30 di sini sama dengan 1, 60 dibagi 30 di sini sama dengan 2, sehingga 25 dikali 1 sama dengan 25, kemudian 25 dibagi 2 ini sama dengan 12,5 derajat. Selanjutnya 90 derajat ditambah 12,5 derajat, di sini hasilnya 102,5 derajat. Kemudian kita akan menentukan besar sudut pada pukul 3:25 menit. Di sini sama dengan jarum menit kita kurang dengan jarum jam. Jarum menitnya 150 derajat. Kemudian jarum jamnya 102,5 derajat, sehingga di sini 150 derajat dikurang 102,5 derajat, hasilnya 47,5 derajat. Maka dapat disimpulkan bahwa besar sudut pada pukul 3:25 menit di sini sama dengan 47,5 derajat. Selanjutnya, C. Penamaan sudut. Nah, sudut ini bisa kita sebut sebagai sudut ABC, atau bisa juga kita sebut sebagai sudut CBA, jadi kita balik. Atau juga bisa kita sebut sebagai sudut B saja. Jenis-jenis sudut. Yang pertama, sudut lancip. Sudut lancip itu ukuran sudutnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Yang kedua, sudut tumpul. Sudut tumpul itu ukuran sudutnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Yang ketiga, sudut lurus. Sudut lurus itu ukuran sudutnya 180 derajat. Kemudian yang keempat, sudut siku-siku. Ukuran sudutnya 90 derajat. Kemudian yang kelima, sudut refleks. Sudut refleks di sini ukuran sudutnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Kalau kita perhatikan pada sudut lancip di sini, sudut refleksnya berada di sini. Kemudian, kalau pada sudut tumpul, sudut refleksnya berada di sini. Kemudian untuk sudut lurus, sudut refleksnya berada di sini. Sudut refleks pada sudut lurus di sini sama, besar sudutnya 180 derajat. Kemudian pada sudut siku-siku, sudut refleksnya berada di sini.
Sudut refleks pada sudut siku-siku di sini sebesar 270 derajat. Nah, jadi sudut refleks pada sudut siku-siku itu besar sudutnya 270 derajat. Selanjutnya, ayo kita menalar. Setelah kalian mempelajari sedikit informasi di atas, coba terapkan pada permasalahan berikut ini. Perhatikan kembali gambar 7.18. Gambar 7.18 itu yang ini. Pada gambar tersebut menginformasikan kepada kita bahwa suatu sudut terbentuk dari dua sinar garis. Sekarang coba diskusikan apakah terbentuknya suatu sudut selalu didapat dari dua sinar garis. Nah, sebelumnya di sini kita misalkan ada dua sinar garis. Nah, dari dua sinar garis ini terbentuklah 4 sudut. Kemudian di sini kita kembali kepada soal, apakah terbentuknya suatu sudut selalu didapat dari dua sinar garis saja? Jelaskan. Jawabannya tentu tidak. Sekarang kita perhatikan pada gambar ini. Laptop dan kursi ini membentuk sudut. Terbentuknya sudut pada laptop dan kursi ini bukan karena sinar garis, melainkan karena dua bidang. Nah, berikutnya setelah kalian memahami sedikit informasi, sekarang coba perhatikan kedua gambar jam dinding berikut. Jam dinding B selalu menghasilkan keterlambatan 5 menit untuk setiap jamnya dengan jam dinding A. Jika saat sekarang kedua jam tersebut menunjukkan waktu yang sama, yaitu tepat pada jam 8 pagi, maka pada jam berapakah jam dinding B akan menunjukkan waktu yang sama lagi dengan jam dinding A? Jelaskan. Nah, untuk menjawab soal ini kita bisa analisa. Jika terlambat 1 jam, maka jam dinding B akan mengalami keterlambatan 5 menit, sehingga di sini kita kalikan 5, maka sama dengan 5 menit. Jika 2 jam, kita kali 5 sama dengan 10 menit. Jika 3 jam, kita kali 5 sama dengan 15 menit. Jika 12 jam, kita kali 5, ini sama dengan 60 menit atau 1 jam. Sehingga jam dinding B akan menunjukkan waktu yang sama lagi dengan jam dinding A pada pukul 8.00. Baik, cukup sekian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih yang telah bersedia menonton sampai selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga materi dalam video ini mudah dipahami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.